Pemirsa Nasa tercinta di seluruh Nusantara, kita sedang berada di sebuah kebun kakao milik sebuah perusahaan besar swasta, tepatnya di Desa Kota Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bisa Bapak perkenalkan nama dan alamat Bapak? Nama saya Budianto, alamat di perumahan kebun ini, dan tepatnya di Desa Kota Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Berapa luasan dari kebun ini Pak? Luas ini 370 hektar. Umurnya itu variasi antara 15 sampai 20 tahun, tapi yang banyak di 20 tahunnya. Jenisnya yang dipakai adalah jenis Cirolo dan Forastero. Sudah menggunakan produk NASA? Sudah. Apa saja Pak? Yang digunakan di sini adalah NASA sama hormonik. Saya gunakan dengan spot. Untuk dosisnya? Iya, dosisnya 4 tutup per cap, Ya. ditambah 1 tutup hormon. Itu Bapak gunakan berapa luasan dan berapa habisnya Pak? Yang saya gunakan kurang lebih 150 hektar. Nah, itu menggunakan 200 pasang per bulan. Kemudian untuk luasan 370 hektar ini sudah menggunakan produk NASA, itu berapa blok Pak? Saya coba sudah kurang lebih 60% dari luasan itu sudah menggunakan produk NASA. Tapi saya aplikasikan mulai bulan Januari tahun 2005. Untuk intervalnya Pak, interval pemupukan NASA yang Bapak lakukan untuk kebun ini, itu bagaimana Pak? Iya. Jadi kita sesuaikan dengan tren produksi yang ada di Sumatera Utara. Itu tren produksi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Maret, sehingga saya gunakan pas musim bunga di bulan Februari sama Maret untuk merangsang bunga di situ. Dan aplikasi kedua nanti di bulan September Oktober ini untuk semester 1 tahun depannya. Selain pupuk dari NASA, Bapak masih juga menggunakan pupuk kimianya Pak ya? Masih. Biasanya itu dalam 1 tahun itu Bapak menggunakan untuk per pokok berapa Pak? Itu sesuai dengan rekomendasi. Kita memang melakukan rekomendasi tiap 2 tahun sekali. Jadi untuk urea itu 600 gram yang diaplikasikan 2 kali. SP sama KCL masing-masing 100 gram juga diaplikasikan setahun 2 kali. Kemudian kalau dilihat Pak ya, tanaman di sini, jarak tanamnya berapa ini Pak? Ini memang bekas tanaman karet yang ditanamin di bawahnya dengan cara nanam biji atau yang dikenal dengan seed head stick. Jadi jaraknya itu variasi, ada yang 1-2, ada yang 2-4. Dengan kerapatan pohon, kalau yang tanaman rapat gini sampai 1.500. Tapi yang untuk ukuran 24, sekarang rata-rata populasi tinggal kurang lebih 800 pohon per hektar. Kemudian dilihat dari naungan Pak, kayaknya di sini juga lumayan cukup banyak naungan. Ini kira-kira apa saja ini Pak pohon naungan di sini nih Pak? Ya, ini kita untuk naungan coklatnya yang pokok itu menggunakan Gliricidae, tapi untuk buffer untuk angin Penang itu menggunakan angin, ya. mahoni. Nah, untuk kebun ini Pak, secara budidaya juga dilakukan pemangkasan Pak ya? Oh iya, itu memang wajib. Nah, kira-kira itu bulan apa Pak itu kalau dilakukan pemangkasan itu Pak? Ya, sama sesuai dengan tren produksi, yaitu untuk merangsang bunga yang di bulan Maret, April, Mei itu kita harus pangkas di bulan 2. Dan untuk pembungaan di bulan 9 atau 10 itu kita harus pangkas mulai bulan 8 sama 9. Untuk teorinya pangkas Pak? Pada prinsipnya yang penting di situ adalah penyinaran bisa masuk sehingga cabang-cabang, kayak cabang air, cabang kering, dan cabang yang kena penyakit itu harus dipotong. Dan yang penting lagi adalah tanaman yang udah tinggi itu harus ditoping. Setelah Bapak menggunakan produk dari NASA ini Pak, apa yang Bapak rasakan atau yang Bapak lihat perkembangan dari tanaman atau kebun coklat Bapak ini Pak? Dari segi pertumbuhan vegetatifnya dari daun memang ya cukup menggembirakan, yaitu cukup subur, dan dari bunga-bunga yang mentil yang muncul, jadi itu juga kenaikan produksi dari tahun sebelumnya itu ada kenaikan kurang lebih 20%. 20% ya Pak kenaikannya ya, Iya. dari tahun lalu. Kemudian yang lain Pak, Bapak sudah menggunakan produk NASA dari pupuknya. Nah, kemudian untuk agensi hayatinya, Bapak sudah menggunakan belum Pak? Sudah kita coba beberapa blok untuk persiapan jangka panjang, tapi masih diamati untuk perkembangan tingkat serangan hama dan penyakit yang ada di sini. Jadi belum bisa Bapak sampaikan di sini ya? Belum. Ya. Pakai apa Pak ininya? Untuk perkembangan Phytophthora jamur itu menggunakan Glio, dan untuk hama saya coba dengan menggunakan Pestona yang saya campur dengan Aero. Pada buahnya
itu ada perubahan secara kualitas atau tidak, Pak? Secara kualitas memang ada ya, terutama untuk yang kena serang hama penyakit itu saat sekarang menunjukkan tanda-tanda ada penurunan, dan biasanya mecah itu kulit buah itu keras, ini agak-agak mudah. Dan yang menggembirakan lagi itu dari rendemen itu ada kenaikan, itu biasanya itu 33 sampai dengan 35, ini bisa ke 37-38%. Pemirsa Nasa, di sini Bapak Budianto selaku manajer di sebuah kebun kakao ini, beliau juga sebagai manajer di processing atau di pabrik dari pengolahan kakao. Bagaimana prosesnya kemudian sampai akhir termasuk dalam fermentasi dan rendemennya, Pak? Setelah buah dipanen dari lapangan, itu siang hari atau sore hari tergantung dari siapnya panen, itu diangkut ke pabrik. Nah, di sana buah kakao tadi langsung ditimbang berapa bobotnya dan langsung dimasukkan ke dalam kotak fermentasi. Di dalam kotak fermentasi kita fermentasi kurang lebih 4-5 hari dan dilakukan pembalikan sekali pada hari kedua, dan setelah itu dilakukan penyemuran dengan matahari itu kurang lebih 8-10 hari tergantung daripada cuaca. Dan setelah itu kalau biji udah kering dimasukkan ke dalam gudang dan disortasi, yaitu untuk menentukan kualitas biji, untuk menentukan grade A atau B dan sebagainya, baru dilakukan pemakingan. Dari pemakingan itu sudah ada yang menerima, Pak, ya, ataupun ini sudah terikat kontrak atau demikian, Pak, ya? Iya betul, jadi ini udah kontrak, tinggal menentukan jadwal kapan waktu pengirimannya. Di dalam sortasi, Pak, ya, kualitas dari biji kakao ini, Bapak bisa jelaskan kualitas A, B, C-nya? Jadi untuk grade A itu yaitu di bawah 100 biji per 100 gram, 100 sampai dengan 110 itu masuk grade B, dan di atas 110 sampai ke atas itu masuk grade C, dan di atas 120 itu masuk grade C. Dari sini kami ingin Bapak menyampaikan pesan dan kesan untuk pemirsa Nasa di seluruh Nusantara. Jadi harapan saya untuk masyarakat di Indonesia tidak usah ragu lagi untuk menggunakan produk Nasa, karena sudah terbukti saya sendiri untuk di perkebunan ini dengan menggunakan produk Nasa ada optimalisasi produksi yang tadinya itu turun seiring dengan umur, dengan menggunakan Nasa bisa optimal lagi sesuai dengan standar, sehingga ya termasuk di kebun kami ada kenaikan kurang lebih 20%. Demikianlah pemirsa Nasa tercinta di seluruh Nusantara, dengan penggunaan produk Nasa ternyata hasil dari kebun kakao milik perusahaan swasta ini berhasil meningkat dengan cukup luar biasa, yaitu peningkatan 20% dibandingkan sebelum menggunakan produk Nasa, dan secara kualitas baik itu rendemen maupun grade-nya pun dapat ditingkatkan, sehingga penggunaan produk Nasa ini mampu meningkatkan harga jual dari kakao. Demikian tim liputan Nasa dari Sumatera Utara, reporter Syahria Reza dan kameramen Adi Nugroho melaporkan. Salam Nasa.